Baik, perkenalkan nama saya Alfari Muhammad Ilhami dari absen 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Jadi untuk pengertian dan tujuan, konsentrasi adalah ukuran yang menggambarkan banyaknya zat di dalam suatu campuran yang dibagi dengan campuran tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan laju reaksi adalah kecepatan perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Tujuan dari praktikum ini adalah menyelidiki pengaruh dari konsentrasi larutan terhadap laju reaksi. Jadi untuk rumusan masalah yang kita buat adalah bagaimana pengaruh konsentrasi HCl yang berbeda terhadap laju reaksi. Lalu untuk hipotesis, konsentrasi HCl yang berbeda akan mempengaruhi cepat lambatnya laju reaksi. HCl dengan konsentrasi yang lebih tinggi, 1 mol, akan memperoleh laju reaksi yang lebih cepat dibanding dengan HCl konsentrasi 0,6 mol dan 0,8 mol. Jadi itu dugaan sementara yang kita buat. Lalu untuk dasar teori yaitu berdasarkan teori Tuhan, suatu larutan konsentrasi tinggi atau pekat mengandung molekul-molekul yang lebih rapat daripada larutan yang berkonsentrasi rendah atau yang letaknya rapat akan lebih mudah dan sering bertumbukan daripada molekul yang letaknya berjauhan. Dengan demikian, semakin besar konsentrasi larutan yang direaksikan, maka makin besar pula kecepatan reaksinya. Jadi untuk variabel percobaan ada 3, yaitu variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Untuk variabel bebas yaitu konsentrasi larutan HCl. Untuk variabel kontrol yaitu jumlah pita, magnesium, dan volume larutan HCl. Variabel terikat yaitu waktu terjadinya reaksi sampai gelembung menghilang dan laju reaksi. Lalu di sini alat yang kita pakai yaitu tabung reaksi 3 buah, tabung ukur 3 buah, pipet tetes 3 buah, stopwatch, gunting, dan serbet. Lalu untuk bahan yang kita pakai yaitu pita magnesium, larutan HCl 0,6 mol, 1 mol, dan 0,8 mol yang berisi 3 ml. Lalu kertas label, masker, dan sarung tangan. Jadi ini untuk hasil percobaan yang telah kita lakukan yaitu untuk tabung A konsentrasi HCl-nya yaitu 0,6 mol. Lalu volume HCl-nya itu 3 ml dan jumlah pita magnesium yang dimasukkan yaitu 1. Lalu reaksi yang terjadi itu membutuhkan waktu 264,86 detik. Jadi di sini ada hasil percobaan yang kita buat dalam bentuk tabel. Jadi untuk tabung A konsentrasi HCl-nya ada 0,6 mol dan volume HCl-nya yaitu 3 ml. Lalu jumlah pita magnesium yang digunakan dalam setiap tabung itu semuanya sama yaitu 1. Dan waktu reaksi yang dibutuhkan oleh tabung pertama yaitu 264,86 detik. Lalu untuk laju reaksinya yaitu 0,004 mol per second. Lalu untuk tabung ke B yaitu konsentrasi HCl-nya yaitu 1 mol dan volume HCl-nya 3 ml. Lalu jumlah pita magnesiumnya sama 1 dan waktu reaksi yang dibutuhkan yaitu 110,62 detik. Dan laju reaksi yaitu 0,009 mol per second. Lalu untuk tabung yang C
konsentrasi HCl-nya yaitu 0,8 mol dan volume HCl-nya yaitu 3 ml. Jumlah pita magnesiumnya yaitu 1 dan waktu reaksi yang dibutuhkan yaitu 163,8 detik dan laju reaksinya yaitu 0,0006 mol per second. Lalu lanjut kita ke grafik. Ini bisa dilihat dulu grafiknya. Oke. Jadi dalam grafik tersebut terlihat semakin tinggi konsentrasi HCl, tuh yang garis merah itu semakin tinggi konsentrasi HCl, maka semakin cepat pula laju reaksi terjadi. Lalu konsentrasi tinggi artinya jumlah molekul semakin banyak. Lalu sehingga frekuensi tumbukan efektif semakin sering yang mengakibatkan laju reaksi bertumbuh cepat. Nah, ini sebelum masuk ke kesimpulan, ini ada langkah kerja, yaitu langkah kerja yang pertama yaitu tabung reaksi dan diberi label. Lalu langkah kerja yang kedua yaitu masukkan 3 ml larutan HCl 0,6 ke dalam tabung reaksi. Lalu langkah kerja yang ketiga adalah masukkan 1 potong pita magnesium, lalu amati reaksi yang terjadi dan catat waktu pita magnesium habis. Lalu yang terakhir, ulangi langkah 1 dan 2 dengan menggunakan larutan HCl lainnya, yaitu 1 dan 0,8. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu konsentrasi sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Jika konsentrasi meningkat, maka molekul-molekul ikut meningkat dan menyebabkan tumbukan efektif terjadi lebih sering sehingga laju reaksi berlangsung cepat. Berdasarkan percobaan, tabung yang memiliki konsentrasi 1 mol memiliki waktu lebih cepat untuk bereaksi selama 111 detik. Sedangkan tabung dengan HCl 0,6 mol bereaksi selama 256 detik dan HCl 0,8 mol selama 164 detik. Nah, jadi terlihat bahwa kedua tabung itu lebih lama bereaksi dibanding 1 mol HCl. Baik, jadi begitulah pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Saya. Oke, Kenapa larutan dengan molekul yang rapat memiliki konsentrasi tinggi? Apa Okta bisa diulangi? Kenapa larutan dengan molekul yang rapat memiliki konsentrasi tinggi? Oke, baik. Jadi molekul yang letaknya rapat akan lebih mudah dan sering bertumbukan daripada molekul yang letaknya berjauhan. Nah, dengan demikian, semakin besar konsentrasi larutan yang direaksikan, maka makin besar pula kecepatan reaksinya. Baik, apa sudah menjawab? Baik, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavira Putri Hartami, absen 27, saya dari kelompok ahli suhu. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Jadi suhu itu ukuran derajat panas atau tingginya suatu benda atau lingkungan. Jadi tujuan dari praktikum yang sudah dilakukan kemarin yaitu menyelidiki pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh suhu terhadap kecepatan laju reaksi. Kemudian dasar teori yang saya ambil dari buku yaitu berdasarkan teori tumbukan, jika suhu reaksi dinaikkan, maka
energi kinetik reaktan yang saling bertumbukan, sehingga akan didapat reaksinya juga semakin besar. Dari tersebut saya bisa membuat hipotesis bahwa semakin meningkatnya suhu, maka kecepatan laju reaksi semakin cepat. Sama halnya dengan tabung C. Hal ini disebabkan partikel-partikel reaktan bergerak lebih cepat karena energi kinetiknya bertambah. Kemudian di sini ada variabel. Yang pertama ada variabel bebas, suhu larutan pada gelas A, B, dan C. Sedangkan variabel kontrolnya adalah volume dan konsentrasi larutan Na2S2O3, volume dan konsentrasi larutan HCl, serta kertas putih berukuran 3 x 3 cm. Kemudian variabel terikatnya yaitu waktu yang dibutuhkan untuk tanda silang menghilang pada kertas putih. Kemudian di sini ada prosedur kerja, yaitu kita menyiapkan 3 gelas yang masing-masing gelasnya itu diberi label A, B, dan C. Kemudian pada masing-masing gelas tersebut diberi 10 ml Na2S2O3 0,1 molar. Kemudian kita menggunting kertas putih sebanyak 3 dengan ukuran 3 x 3 cm. Kemudian kertas itu diletakkan di bawah masing-masing gelas kimia. Kemudian pada gelas beker A itu dimasukin 10 ml HCl 1 molar. Nah, kemudian itu diamati waktu yang dibutuhkan tanda silang tersebut untuk menghilang. Kemudian pada gelas B, cara kerjanya sama tetapi dipanaskan hingga suhu 40, kemudian baru ditambahkan 10 ml HCl 1 molar. Kemudian diamati waktu yang dibutuhkan tanda silang tersebut untuk menghilang. Sedangkan untuk gelas C, dipanaskan hingga suhu 50 derajat Celcius, kemudian dimasukkan 10 ml HCl 1 molar, kemudian diamati waktu yang dibutuhkan tanda silang untuk menghilang. Kemudian di sini ada hasil pengamatan yaitu pada gelas beker A, A2S2O3 sebesar 0,1 molar, volume Na2S2O3 10 ml, dan konsentrasi HCl 1 molar, volume HCl 10 ml, kemudian menggunakan suhu ruangan sekitar 30 derajat Celcius, dan diperoleh waktu 92 second. Laju reaksi yang diperoleh yaitu 0,01 molar per second. Kemudian pada gelas beker B, konsentrasi dan volume Na2S2O3 sama, kemudian konsentrasi dan volume HCl juga sama, suhu yang digunakan pada gelas B yaitu sebesar 40 derajat Celcius. Waktu yang dibutuhkan yaitu 61 second. Jadi laju reaksinya sebesar 0,016 molar per second. Pada tabung C, konsentrasi dan volume Na2S2 suhu yang digunakan yaitu sebesar 50 derajat Celcius. Waktu yang diperlukan yaitu sebesar 35 second. Jadi laju reaksinya sebesar 0,02 molar per second. Kemudian di sini ada grafiknya. Dari grafik di atas dapat kita ketahui bahwa semakin meningkatnya suhu reaksi, maka kecepatan waktu laju reaksinya semakin cepat. Nah, di sini kita bisa lihat jika suhunya meningkat, maka waktu yang diperlukan itu semakin lebih dikit, semakin cepat. Nah, dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi, karena peningkatan suhu meningkatkan energi kinetik reaktan yang saling bertumbukan. Hal ini dibuktikan pada percobaan A dengan suhu ruangan menghasilkan laju reaksi 0,01 molar per second. Pada percobaan B dengan suhu 40 derajat Celcius menghasilkan laju reaksi 0,016 molar per second. Pada percobaan C dengan suhu 50 derajat Celcius menghasilkan laju reaksi 0,02 molar per second. Sekian presentasi dari saya. Pada yang ditanyakan. Jadi pengaruh cepatnya laju reaksi pada kedua tabung, yaitu tabung B dan C adalah suhunya. Pada tabung B suhunya sebesar 40 derajat Celcius, sedangkan pada tabung C suhunya sebesar 50 derajat Celcius. Nah, suhu yang meningkat ini akan meningkatkan energi kinetik reaktan. Nah, jadi partikel-partikelnya itu akan lebih sering bertumbukan dan menghasilkan laju reaksi itu semakin besar. Apa sudah menjawab? Sudah. Baik. Terima kasih, Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah dari
kelompok katalis 1. Jadi di sini apa itu laju reaksi? Laju reaksi kimia didefinisikan sebagai lajur berkurangnya konsentrasi reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Di sini ada faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga luas permukaan, yang keempat katalis. Di sini dasar teori dan tujuan. Katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivitas yang dibutuhkan untuk memulai reaksi, sehingga akan lebih banyak tumbukan yang terjadi antara partikel reaktan. Akibatnya, laju reaksi akan meningkat. Tujuan dari percobaan kali ini adalah mengamati perubahan warna pada reaksi dan mengamati pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Sini ada rumusan masalah. Bagaimana pengaruh penambah MnSO4 terhadap laju reaksi? Hipotesisnya, pengaruh penambahan katalis atau MnSO4 pada campuran reaksi akan mempercepat laju reaksi. Pada tabung B, karena katalis dapat menurunkan energi aktivitas. Jadi di sini ada alat dan bahan. Alatnya yaitu 2 gelas kimia, pipet, serbet, gunting, dan stopwatch. Terus bahannya adalah masker, sarung tangan, label, larutan H2C2O4, larutan H2SO4, larutan KMNO4, larutan MnSO4. Jadi sini ada langkah kerjanya juga. Yang pertama itu siapkan 2 tabung reaksi, lalu beri label A dan B. Yang kedua, pada tabung reaksi A beri 2 tetes larutan H2C2O4, lalu beri 2 tetes larutan H2SO4, dan kemudian beri 1 tetes larutan KMNO4. Selanjutnya, amati perubahannya dan jangan lupa catat waktunya. Yang ketiga, pada tabung reaksi yang B, beri 2 tetes larutan H2C2O4, kemudian beri 2 tetes larutan H2SO4, lalu beri 2 tetes MnSO4 sebagai katalis dan beri 1 tetes larutan KMNO4. Selanjutnya, amati perubahannya dan jangan lupa catat waktu perubahannya juga. Sini ada variabel bebas penambahan MnSO4 pada campuran reaksi. Variabel kontrol jumlah larutan H2C2O4 dan H2SO4 yang digunakan dalam reaksi, jumlah KMNO4 yang ditambahkan. Variabel terikat laju reaksi atau waktu yang dibutuhkan untuk perubahan dari ungu menjadi tidak berwarna alias bening. Ya, di sini ada dokumentasinya. Lalu di sini hasil pengamatan yang tabung A itu H2C2O4-nya itu adalah 0,2 mol. Lalu H2SO4-nya sama juga 0,2 mol. KMNO4-nya 0,1 mol. Di tabung A tidak ditambahkan katalis atau MnO4. Jadi waktu bereaksinya itu selama 10 menit atau 600 sekon. Lalu laju reaksinya 0,1 molar per sekon. Lalu yang tabung B, H2C2O4-nya sama 0,2 mol. H2SO4-nya juga sama 0,2 mol. Lalu KMNO4-nya juga sama 0,1 mol. Lalu katalis atau MnO4-nya adalah 0,2 mol. Waktu bereaksinya itu 2 menit atau 120 sekon. Lalu laju reaksinya
0,5 molar per sekon. Jadi ini adalah grafik hubungan antara laju reaksi dengan waktu. Ini tabung A dan ini tabung B. Yang ini adalah waktu. Tabung A mengalami perubahan reaksi selama 10 menit atau 600 detik. Sedangkan tabung B mengalami reaksi selama 2 menit atau 120 detik. Jadi kesimpulannya di sini adalah berdasarkan percobaan yang kita lakukan bahwa pada tabung B saat ditambahkan katalis atau MnSO4 laju reaksinya lebih cepat, yaitu 120 detik atau 2 menit daripada laju reaksi pada tabung A, yaitu 600 detik atau 10 menit. Jadi dari presentasi saya, apakah ada yang dipertanyakan? Ada saya. Ya, apa pertanyaannya, Mas Hari? Dari hasil percobaan yang kalian lakukan itu apa pengaruh katalis terhadap laju reaksi? Sudah itu apa? Nah, jadi jawabannya itu ada di kesimpulannya. Jadi saat ditambahkan katalis atau MnSO4, laju reaksinya semakin cepat. Ini pada tabung B. Kalau tabung A itu bukan katalis, jadinya waktunya lebih lambat gitu. Apakah jawabannya udah memuaskan atau tidak? Jempol. Baik, perkenalkan saya Aditya Tametarendra, absen 28 dari kelompok ahli luas permukaan. Nah, jadi saya itu menganalisis pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, dan sudah ada tertera di infografis yang saya buat, yaitu ada rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah yang saya buat yaitu bagaimana pengaruh luas permukaan suatu zat terhadap waktu yang dibutuhkan. Lalu setelah melakukan beberapa praktek percobaan yang menghasilkan yaitu pengaruh luas permukaan zat terhadap laju reaksi, yaitu semakin luas permukaan bidang sentuh zat yang bereaksi, maka akan mempermudah terjadi tumbukan efektif yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia sehingga mempercepat laju reaksi. Jadi pengaruh luas permukaan itu lebih signifikan. Untuk hipotesis yang kita buat atau saya yang buat yaitu pada tabung reaksi A, serbuk CaCO3 lebih cepat terlarut. Yang kedua, pada tabung reaksi B lebih lama bereaksi karena luas permukaannya yang berbeda, yaitu butiran untuk yang reaksi B, dan menghasilkan data yaitu reaksi yang berlangsung lebih cepat yaitu pada tabung reaksi A, maka sesuai dengan hipotesis yang saya buat tersebut. Nah, dan di sini itu ada variabel percobaan, yaitu variabel bebasnya ada label A berisi serbuk CaCO3 dan untuk label B berisi butiran CaCO3. Untuk variabel kontrolnya yaitu jumlah HCl ini tipe pada masing-masing gelas yaitu sama. Dan untuk variabel terikatnya itu waktu yang dibutuhkan masing-masing gelas hingga reaksinya itu habis bereaksi. Nah, setelah itu dari habis hasil pengamatan menghasilkan grafik yaitu sebagai berikut nih. Nah, jadi semakin tinggi itu semakin lama bereaksi untuk untuk zat CaCO3-nya. Nah, di sini tabung A itu lebih cepat bereaksi yaitu 0,0041 detik, dan untuk tabung B yaitu butiran itu 0,0046. Setelah itu sini ada tabel hasil pengamatan kita.
Untuk tabung A konsentrasi ya untuk kedua tabung konsentrasinya itu sama 0,5 mol dan ini 0,5 mol juga. Dan untuk volume HCl-nya juga sama 3 mili dan juga 3 ml. Dan bentuknya itu berbeda. Untuk tabung A itu serbuk dan untuk tabung B butiran. Jadi butiran ini kayak ungkul gitu kalau bahasa Jawanya. Nah, terus ternyata luas permukaannya itu berbeda. Untuk yang tabung A yaitu bentuknya serbuk itu lebih besar luas permukaannya. Sedangkan untuk tabung B yaitu butiran itu luas permukaannya itu lebih kecil. Nah, dan waktu yang dibutuhkan juga berbeda. Untuk tabung A karena luas permukaannya lebih besar dan dari hasil pengamatan tadi jika luas permukaannya lebih besar maka cepat bereaksi, ya berarti menghasilkan waktu sekian yaitu 2171 second. Lalu untuk rate reaksinya itu 0,0041 second. Molar per second. Nah, untuk tabung B karena luas permukaannya lebih kecil maka waktu yang dibutuhkan itu lebih lama habis bereaksinya yaitu CaCO3-nya. Jadi menghasilkan waktu 2403 second. Dan untuk laju reaksinya itu 0,00046 molar per second. Dan di sini maksudnya sama reaksinya CaCO3 yang berupa padatan direaksi oleh 2 HCl yaitu berupa larutan menghasilkan gas karbon oksida CO2 yang berupa gas dan juga H2O. Jadi CaCO3 itu kalsium karbonat kan kalau bereaksi dengan air itu ada gelembungnya itu berupa gas ini dan juga H2O itu larutan kan berupa gelembung itu. Nah, jadi simpulannya semakin luas permukaan suatu zat semakin luas permukaan zat semakin luas pula bidang sentuh zat tersebut. Hal itu terbuktikan dengan data waktu tabung A yaitu berupa serbuk lebih cepat yaitu 36 menit 19 detik atau 2171 second dibanding dengan waktu reaksi B yang berupa butiran yaitu 40 menit 6 detik atau 2403 second. Oke, jadi segitu saja penjelasan dari hasil pengamatan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Mungkin ada yang ditanyakan? Aku Apa-apa? aku bertanya. Jadi pertanyaannya itu apa penyebab cepat bereaksinya zat CaCO2 kok CaCO2 CaCO3? Untuk penyebabnya itu di luas permukaannya karena itu kalau ibarat itu dry ice yang berupa butirannya atau ungkul itu lama bereaksinya kan biasanya kalau di tukang-tukang es krim itu dan ada jualan dry ice. Nah itu kalau dicampur ke air itu lama sampai habisnya sampai terlarutnya. Sedangkan untuk anggap aja kayak dry ice yang udah butiran itu kalau dimasukin air langsung cepat habisnya seperti itu. Jadi luas permukaan yang berbeda yang lebih besar itu yang mempengaruhi cepatnya suatu zat itu bereaksi begitu. Oke. Apakah sudah? Oke, terima kasih. Oke, sama-sama.